Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Deviana Sarani dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya memberikan contoh soal dan penjelasan tentang pemekaran waktu dan kontraksi panjang. Pada video ini yang akan dijelaskan adalah pengertian pemekaran waktu, pengertian kontraksi panjang, contoh soal pertama, contoh soal kedua, contoh soal ketiga, penegasan ulang satu dan penegasan ulang dua. Pengertian yang pertama, pemekaran waktu atau dilatasi waktu adalah efek bertambah lamanya selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Selang waktu yang diukur oleh kedua pengamat yang saling bergerak dengan kecepatan relatif akan berbeda. Dilatasi waktu dirumuskan sebagai berikut. Delta T sama dengan delta T0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Delta T sama dengan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Delta T0 adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam dan C adalah cepat lambat cahaya. Pengertian kedua, kontraksi panjang, merupakan akibat dari transformasi Lorentz di mana panjang suatu benda akan mengalami suatu perubahan jika suatu benda bergerak relatif terhadap pengamat yang diam. Panjang benda itu akan mengalami penyusutan bila dibandingkan dengan panjang benda ketika diam terhadap pengamat yang dapat dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. L adalah panjang benda pada kerangka bergerak, L0 adalah panjang benda pada kerangka diam, V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam, dan C adalah kecepatan cahaya. Contoh soal yang pertama, dua sistem A dan B bergerak dengan kelajuan 0,8 C dan 0,6 C. Tentukanlah perbandingan dilatasi waktu untuk peristiwa yang diamati oleh kedua sistem tersebut. Diketahui dalam soal V1 sama dengan 0,8 C, V2 sama dengan 0,6 C. Mari kita selesaikan dengan rumus dilatasi waktu perbandingannya antara delta T1 dan delta D2. Delta T1 per delta T2 sama dengan delta T0 per akar 1 dikurang V1 kuadrat per C kuadrat dibagi dengan delta T0 per akar 1 dikurang V2 kuadrat per C kuadrat. Sama dengan delta T0 per akar 1 dikurang 0,8 C kuadrat per C kuadrat menjadi delta T0 per akar 1 dikurang 0,64 dibagi dengan delta T0 per akar 1 dikurang 0,6 C kuadrat per C kuadrat menjadi delta T0 per akar 1 dikurang 0,36 sama dengan delta T0 per akar 1 dikurang 0,36 per delta T0 per akar 1 dikurang 0,64 sama dengan delta T0 per 0,6 dibagi delta T0 per 0,8. Dapatkan hasilnya yaitu 0,8 dibagi 0,6 menjadi 4:3. Jadi perbandingan dilatasi waktu untuk peristiwa yang diamati oleh kedua sistem tersebut adalah 4:3. Contoh soal yang kedua, antariksawan dalam sebuah wahana antariksa melakukan perjalanan menjauhi bumi dengan V sama dengan 0,6 C. Beristirahat di ruang kendali dan mengatakan bahwa mereka akan tidur siang selama 1 jam serta akan menelpon kembali. Berapa lamakah tidur siang mereka sebagaimana yang diukur di bumi? Diketahui dalam soal delta T0 sama dengan 1 jam, V sama dengan 0,6 C. Delta T-nya berapa? Kita masukkan rumus delta T sama dengan delta T0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per akar 1 dikurang 0,6 C kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per akar 1 dikurang 0,36 C kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per akar 1 dikurang 0,36 sama dengan 1 per akar 0,64 menjadi 1 per 0,8 sama dengan 1,25. Jadi, lama tidur siang antariksawan tersebut diukur dari bumi adalah 1,25 jam. Contoh soal yang ketiga, sebuah roket ketika diam di bumi mempunyai panjang 100 meter. Roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Menurut orang bumi, panjang roket tersebut selama bergerak adalah
Diketahui L0 sama dengan 100 meter, V sama dengan 0,8 C. Yang ditanyakan di sini adalah L. L sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. L sama dengan 100 dikali akar 1 dikurang 0,8 kuadrat per C kuadrat. L sama dengan 100 dikali akar 1 dikurang 0,64 C kuadrat per C kuadrat. L sama dengan 100 dikali akar 0,36. L sama dengan 100 dikali 0,6 sama dengan 60. Jadi, panjang roket tersebut selama bergerak adalah 60 meter. Penegasan ulang 1. Kebingungan yang sering muncul dalam mempelajari pemekaran waktu adalah pemekaran waktu ini berlaku dua arah. Jika pengamat A mengamati bahwa jam pengamat B berdetak lebih lambat karena efek ini, maka pengamat B juga akan mengamati bahwa jam pengamat A berdetak lebih lambat. Hal ini sangat berlawanan dengan intuisi. Jika A mengamati jam B berdetak lebih lambat, maka B akan mengamati jam A berdetak lebih cepat. Salah satu contoh nyata adanya dilatasi waktu dirasakan oleh para astronot di dalam satelit ISS, karena satelit ISS mengorbit bumi pada kecepatan sekitar 27.580 km per jam. Dibandingkan dengan rotasi bumi yang berkisar sekitar 1.675 km per jam, maka dilatasi waktu yang berdasarkan kecepatan dan atau percepatan akan berlaku. Perbedaan waktu yang dihasilkan adalah sekitar 0,014 detik lebih lambat di ISS setiap 12 bulan di bumi berlalu. Ketika suatu benda mencapai kecepatan cahaya, maka benda tersebut tidak akan terpengaruh oleh waktu yang terus berlalu, menandakan bahwa waktu benar-benar berhenti terhadap benda itu. Ketika percepatan meninggi, maka berat benda akan semakin besar. Akan tetapi, ketika benda tersebut semakin mendekati kecepatan cahaya, maka masanya yang akan semakin besar. Menandakan bahwa untuk menambah kecepatan dengan percepatan yang konstan membutuhkan banyak sekali energi, karena cahaya merupakan partikel yang tidak bermassa. Cahaya mampu menembus batas kecepatan cahaya tanpa harus menambah massanya. Penegasan ulang 2. Sebuah benda diam tampak lebih panjang jika diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda. Sedangkan untuk pengamat yang bergerak relatif terhadap benda, maka panjang benda tampak lebih pendek. Kontraksi panjang adalah fenomena memendeknya sebuah objek yang diukur oleh pengamat yang sedang bergerak pada kecepatan bukan nol relatif terhadap objek tersebut. Kontraksi ini biasanya hanya dapat dilihat ketika mendekati kecepatan cahaya. Kontraksi panjang hanya terlihat pada arah paralel dengan arah di mana benda yang diamati bergerak. Efek ini hampir tidak terlihat pada kecepatan sehari-hari dan diabaikan untuk semua kegiatan umum. Hanya pada kecepatan sangat tinggi dapat terlihat. Sekian penjelasan dan contoh soal dari saya tentang pemekaran waktu dan kontraksi panjang. Saya Deviana Sarani, 12 MIPA 3, SMA Negeri 1 Bengkayang. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan.